Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatul Islam, tahiyatul ahlul iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Baik ayyuhal hadirun, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang diberkati dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita aturaken dumateng saudara Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sambil mari kabarokahan, kesehatan, kesempatan dimana kita sedang sehingga Pak insyaallah kita sadar maksimal kanthi kahanan sifat walafiat. Salawat dan salam taslim mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita asal sahabatipun min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Miturut Hasan Al-Basri, salah satunggalipun tabi'in, beliau pernah mengatakan an-nasu ala khamsa sadaid. Manusia itu setiap hari harus menghadapi 5 perkara. Jadi wonten gangsal perkawis yang setiap hari harus dihadapi oleh manusia. Yang pertama siapa? Yaitu adalah mukminun yahsuduhu, yaitu orang mukmin tapi mempunyai sifat hasad. Sama-sama mukminnya tapi mempunyai sifat hasad. Innal hasada yaqulul hasanati kama taqulun narul khatab. Sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan manusia sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Begitu hasad sudah keluar, amalan kita bisa habis total, gagal. Tahu ya gagal? Gagal total. Sehingga semua amalan kita akan menjadi debu yang berterbangan. Sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Furqan, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ketika manusia menghadap Allah Subhanahu wa taala, amalnya ternyata hilang. Keranten apa? Salah satunggalipun keranten mempunyai sifat hasad. Karena itu ma'asyiral muslimin, maka sifat hasad itu sumber penyakit. Bahkan Allah itu mengatakan di dalam Al-Qur'an, mutu bi ghaidikum. Kamu bisa mati karena sifat hasad. Jadi orang itu matinya bukan karena penyakit, loh. Tapi keranten apa? Ngenes. Ngenes karena apa? Ya hasad tadi. Hasad itu nopo artinya pun menurut kitab Nasoibul Ibad, artosipun hasad itu menika karohiyatu nikmatal khair. Karohiyah itu apa? Enggak seneng orang lain itu diberi nikmat oleh Allah. Dalam arti yang lain, tamani zawala nikmatal khair. Dia berharap supaya nikmat orang yang diberikan pada orang lain itu hilang. Karena apa? Merasa kok Allah memberikan pada orang itu kok tidak diberikan pada saya. Akhirnya kok pegel dia Mbak Ibu. Pegel ini bisa menimbulkan penyakit. Mutu bi ghaidikum. Maka kamu bisa mati karena ya kehasatan atau iri dengki tadi. Di rumah sakit Karmenjangan niku wonten dokter ya, dokter Agus itu ahli ya, yaitu orang yang kalau sudah mulai mau meninggal itu wis ora ono obate, namanya kedokteran paliatif. Kedokteran paliatif itu nek obatnya cuma buku Yasin doang. Terus dibaca esok sore karena apa? Kanker stadium 4 atau jantung yang sudah pasang koroner lebih dari 10.
Karena satu ring untuk pasang jantung koroner regane kudu murah kok, namung 200 juta dong. Nek serangannya 10 berarti pinten? 200 kali berarti pinten itu? 2 miliar. Jadi uangnya tambah tua malah tambah sugih. Karena kenapa? Ternyata di jantungnya ada ringnya. Yang satu ring bisa seharga satu rumah tipe RSSSS. Kalau 2 miliar berarti kan rumah mewah nih Bu. Tapi berada di dalam jantung. Ya. Karena itu kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ternyata kalau orang ini diberikan nikmat oleh Allah, maka jenengan harus bisa menahan rasa hasad ini. Karena sifat hasad itu kalau menurut Dr. Agus itu hampir semua penderita kanker, penderita jantung pada stadium akhir, gagal jantung, atau penyakit yang disebabkan oleh karena gagal ginjal, itu karena apa? Hati ini boten terima dengan takdir. Hatinya nggak terima dengan takdir. Pernah Kanjeng Nabi itu bertanya pada sahabat di tengah jalan. Pertanyaan Rasul pripun? Wa kaifa asbahtum ya sahabi? Apa keadaanmu pagi ini wahai sahabatku? Maka sahabat tadi mengatakan asbahna bimu'minina haqqa. Ya Rasulullah, keadaanku pagi ini dalam keadaan beriman dengan sebenar-benarnya. Rasulullah mengatakan likulli syai'in alamat. Segala sesuatu itu pasti ada ciri-cirinya. Wa kaifa alamatu imanakum? Terus bagaimana ciri daripada imanmu tadi? Maka sahabat menerangkan pada Rasul. Ya Rasul, ya. Dia mengatakan, ya, naskuru bin ni'mah wa nasbiru bil bala wa nardo bil qada. Jadi sifat iman yang sebenar-benarnya iman yang hakiki itu wonten 3. Pertama apa? Naskuru bin nikmah. Dia bersyukur dengan nikmat Allah. Wa nasbiru bil bala. Kemudian dia sabar dengan cobaan, kesakitan, rasa tidak enak yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nardo bil qada. Kemudian ridho dengan ketentuan dari Allah, enggak mundat-mundat, nyapa kok ngiling, nyapa kok ngono, enggak boleh. Warataku lau, jangan sekali-kali mengatakan lau. Lau itu apa? Jadukno. Fa inna lau, sesungguhnya jadukno tadi tubtahu abwaaba syaitan. Kita akan membuka pintu setan. Jadi nek jenengan itu luput dari sebuah perkawis, tidak boleh mengatakan jadukno ini. Niki wonten tangga kula itu senengane ngethek niku. Tahu ya ngethek? Nek isuk blojo to niku. Tapi hobine niku matematika. Dolanan apa buntut. Lah pas minggu ngoten, yo pengenane sing metu piro? Wedok iki tapi senengane matematika niku. Akhirnya kemudian wah sing metu 29. Lah sing ditembak dhek itu ya 96 kualik Bu. Sing metu 69 ya. Kemudian dia nembak 96. Langsung semaput Bu. Langsung semaput. Kenapa? Karena dia jadukno. Tak balik titik mana. Wakilnya apa semaput? Karena apa enggak terima dengan takdir dari Allah. Itu cuma masalah sepele mau. DE itu kan wonten oleh pasien itu ya niku napa udut togel kan. Bengi-bengi itu DE diimpeni wedhus kok mau akeh men. Iki mangan ya rambatan yang pagere digusah kok ya ora gelem. Akhirnya kemudian oh milihnya apa? Wedhus berarti 35. Wah, ini ditembak 35 nih kok. Tiba lah sih waktu pinten 53. Ya, waktu alik nih semaput meneh. Karena apa? Mboten terima dumateng takdir saking Allah. Kan itu iman itu ada 3. Pertama adalah
ya naskuru binikmah, ya dia harus syukur dengan nikmat dari Allah. Kemudian juga nasbiru bil bala, kemudian dia sabar dengan cobaan dari Allah. Coba orang jenengan itu sabar dengan cobaan dari Allah, suwi-suwi rasa lara itu menjadi tambah loh. Pernah dengan gada rematik kan? Nek wong itu biasanya rematik itu menyerang pada tungkak. Nek wong lanang biasanya boyo. Ya, nek ibu itu biasanya dengkul, ya, nek bapak-bapak itu biasanya nopo sikile sing lara mabuk. Nggih, nek wong itu biasanya jungatan lumoro nih, kita terjadi pengapuran sehingga rematik, sehingga dimuangkat ini lumoro kan, jungatan dia sakit, itu namanya rematik, Bu. Tapi wong Jawa itu senengane golek kambing hitam. Sing disalahin apa? Asam urat. Mau mesaknya asam urat. Yang nanti disalahin terus. Penyebabnya jenis asam urat, Bu. Penyebabnya rematik itu apa? 100% karena aging proses. Aging proses apa? Proses penuaan. Proses penuaan dipicu oleh apa? Ternyata proses penuaan itu dipicu oleh stres, Bu. Ya, jadi kalau orang itu bingung, panik, insecure, ya gampang kupuan, ya, titik-titik wis wedi, titik-titik kok kemudian gak iso turu. Kalau dia kemudian sensitif, atau dalam bahasa Arabnya hasasia, maka dia kemudian gampang, ya ambang sakitnya itu lebih meningkat. Supaya ambang sakitnya itu kemudian tidak meningkat, maka dia harus bersyukur, harus sabar dengan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia sabar, maka kemudian asam lambung itu tidak keluar, Bu. Jadi kalau jenengan boten sabar, asam lambung itu keluar, akhirnya apa? Mahe kumat. Saya malah didendeni yang iklan itu nek GERD, Bang. Tahu ya GERD? Coba singkatannya apa GERD itu? Ya. GERD itu kan GERD, kan ya? Ya. Jadi itu namanya gastrointestinal reflux. Ya, wangel bahasa GERD mau. Gastro itu artinya lambung, ya. Intestinal itu adalah cairan lambung, reflux itu apa yang keluar. Jadi dengan gelegean kok mungkin malah panas itu namanya GERD. Kira-kira wajar nomor itu, Bu? Ya normal. Tapi kan iklannya kan medeni-medeni toh. Bahaya, GERD menimbulkan jantung begini dasmu jantung. Saya kadang-kadang ngomong nama itu, iklan itu kadang mantel, Bu. Wah ini ilmunya tapi cuma ngablak, dokter yang ngablak ngomong-ngomong kok. Jadi medeni-medeni wong itu. Akibatnya apa? Jadi sugesti nanti. Dan manusia itu ya human autosuggestive. Human autosuggestive apa? Manusia yang gampang di autosuggestive, gampang disugesti, gampang terpengaruh. Tetap doan cecaknya petimu keluarganya sih mati. Gini kan? Atau mungkin gagak siwar. Ini tonggolnya anak si bongkong. Akhirnya apa? Semuanya dijadikan simbol. Welek perenjak, ya teng cerowet nang wah. Ya alamat kamu nih wakil. Mana gini Mbak, kita kan gak perenjak belas. Gini kan? Jadi ma'asyiral muslimin, jangan kemudian dengan ya percaya pada gugon Tuhan. Karena itu ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, nek jenengan itu nampi cerita sing boten jelas, ya dasar ilmune boten kiat, fatabayyanu. Kamu harus konfirmasi. Dia kan harus konfirmasi. Dan konfirmasi yang kuat itu di mana kita? Wong-wong kan lalunya googling loh, Bu. Mbah Google. Ya Syekh, ya kalau Google. Jadi bertanya hanya kepada Google. Karena di Google itu kadang-kadang ya buatan manusia melalui sistem algoritma dikumpul di data, pada itu kemudian dicomot aja asal comot ya oleh mesin elektronik tadi. Jadi kadang-kadang tidak benar. Tapi generasi muda kita mendikai obat mesti di googling, Pak.
Loh itu obat ini ya nggak sesuai dengan ini protesnya dokternya malah. Akhirnya apa ya stres diri akhirnya. Karena apa? Tidak semua obat itu antara pasien satu dengan pasien lain itu tidak sama. Tidak sama. Bu Lana, ya Bu Lana A, beliau kode kedulinu nih. Ketika dikasih asam mefenama dia langsung ya potongnya sakit, berarti dia tidak kuat. Maka diubah menjadi ibuprofen yang tidak membuat perut itu menjadi sakit. Ibu-ibu yang lain kalau dikasih B1 itu malah kemudian ya, mulutnya kering. Ya, tapi kalau ibu-ibu yang lain dikasih itu mboten. Jadi semuanya mempunyai efek yang berbeda. Beda dan itu nggak enak yang gogel yang enak. Tapi anak-anak muda sekarang sakit nopo itu digogling semua. Pokok nek herpes Pak Dokter, herpes opo herpes kuwi jenenge nek tongket. Tongket itu jelandel itu lho, Bu. Kayak napa niku semut tapi enek bulune iki lho. Enek apa bulune. Ya biasanya dia pada musim kemarau ini ya sering kemudian masuk ke rumah-rumah karena senang dengan lampu. Itu kalau kenaikan tongket itu sebenarnya pengobatan tidak boleh digaruk, kalau digaruk nyebar. Caranya bagaimana? Dengan kemudian ya ambil baskom, dikasih sabun mandi biasa itu, kemudian disiram nih, langsung sembuh sebenarnya. Tapi kan menurut saya itu kadang-kadang kakek terkait loh, Bu. Mau dikai odol lah, kemudian dikai betadin, dikai macam-macam, digaruk. Akhirnya apa? Tambah berenang pundi-pundi. Karena apa? Itu sifatnya seperti membakar, kayak air keras. Begitu bisanya itu masuk, digaruk, langsung membekas. Ya, berbekas ya, mengatasi ya, tongket mungkin ya. Karena kalau dekat sawah biasanya tongketnya senengannya apa? Durin. Durinnya ngomah-ngomah. Karena itu ma'asyiral muslimin ini 3. Jadi setiap hari ya orang mukmin itu harus berhadapan dengan orang mukmin lain yang mempunyai sifat hasad. Kemudian yang kedua yaitu adalah munafikun yabkhuduhu, yaitu orang munafik yang mempunyai sifat benci. Jadi kalau orang itu munafik itu apa artinya munafik? Dohiruhul iman, dohirnya itu iman, wa batinuhu kafir, tapi batinnya itu kan kafir. Nek wong sing ibadah itu biasanya mboten seneng. Karena itu wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi kalau kemudian dia itu berdiri untuk sholat, berdirinya itu karena kusala. Kusalanya apa? Dalam keadaan malas. Ya, sifatnya orang munafik ini sholat biasanya malas. Karena apa yang masjid wis kadang-kadang mboten seneng. Wa yadhkurunallaha illa qalila, tidak menyebut nama Allah kecuali hanya sedikit saja. Ya. Mudzabdabina ya bainahuma, maka mereka itu punya sifat mudzabdab. Mudzabdabnya apa? Gampang ragu-ragu. Maka orang munafik ini biasanya ya kalau kemudian dia ngejak koncoan itu berbahaya. Karena apa? Ngejak nggak ibadah, ngejak orang lain menjadi ya mudzabdab atau gampang ragu-ragu, ngejak orang lain itu ngedoi Gusti Allah. Wah ini zaman saya itu sholat, kok enak sholat ya. Kan biasanya sing ngoten ya. Iki lho nek konser iki lho. Ya. Iki bintangnya ini orang mesti metu. Wis kan sampai ya engko sholat itu dirokol, sholat dirokol. Akhirnya apa? Akhirnya sholatnya ditinggalkan. Ya ujung-ujungnya apa? Ya orang yang berteman dengan orang munafik, ujung-ujungnya maka dia menjadi mudzabdabin. Mudzabdab itu apa? Gampang ragu. Ya, karena kalau orang gampang ragu-ragu mesti gampang kena penyakit, Bu. Ya, gampang ragu-ragu mesti kena penyakit. Kena masuk angin dikit wis curiga, kok jangan-jangan kena jantung. Iya enggak? Podo nyeri dada nih. Kalau jantung itu nyeri dada sebelah kiri, merambat pada tangan sebelah kiri, kemudian nyetrum pada jempolan. Itu serangan jantung. Lemes, keringat dingin, nggak punya doyo. Kalau dia bangkit langsung lap kayak semaput. Itu serangan jantung.
Tapi kayak nyeri dada, kadang ke kanan, kadang ke kiri, kadang ke bawah, kadang atas. Ini biasanya penyakitnya adalah apa? Ya, waktu jatuh temponya hutang. Jadi kalau orang itu pikiran, ya, maka biasanya dia itu nyerinya bukan jatuh sebelah kiri, tapi berpindah. Kalau berpindah-pindah itu jelas penyebabnya cuma satu, stres. Malah kalau jenengan sakit loh, mau bisa meriki, tembus piking, ya. Kadang-kadang yang berodok keringat dingin, tapi kok pindah-pindah itu bukan jatuh, ya. Itu karena pikiran. Penyebabnya apa? Karena dia bergaul dengan orang-orang munafik, ujung-ujungnya apa? Gampang muzabdab. Muzabdabnya apa? Dia gampang ragu. Karena itu cara mengobatinya bagaimana? Gampang. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Alif lam mim. Hanya Allah yang tahu artinya alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Sesungguhnya kitab Al-Qur'an la raiba fihi, di dalamnya tidak ada keraguan sama sekali. Jadi dengan membaca Quran mesti yakin. Kalau yakin, maka jenengan akan mempunyai yang namanya sabatul qalbi wan nufus, yaitu hati itu menjadi sabat, lurus, enggak tuh mulai ke kanan, enggak tuh mulai ke kiri, ya nyinde dumateng Gusti Allah, itu namanya tawakal. Wa may yatawakkal fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal dipenuhi semua hajatnya itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bertesah, ya, wala tahzan, jangan khawatir. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah itu berserta dengan kita. Ya, karena itu kalau Allah berserta dengan kita, ya ojo mendatangi bahaya, Bu. Jangan kertas yang mercon kan berbahaya kan? Kok malah disimpan yang isor mestel. Digoeknya lubang, dikeknya mestel. Dan ketika disimpan di situ, itu ketika kapok, ya, panasnya itu kemudian tidak bisa keluar, damu-damu bisa menyulut mesiumnya. Ledas sak omah. Tentang rokok ini kan ngerti ya. Sak ini tentang monggok pernah ya. Meledas ya, sak kayangnya karena apa? Ya, karena waktu bodoh itu kan yang tubuh merconnya kuat loh. Dan merconnya benar cilik-cilik, budet bisa. Ya. Kalau meledak itu kemudian menimbulkan suara yang luar biasa. Itu semua obat itu disimpan di dalam satu rumah, itu berbahaya sekali. Ya, buat dirahasia, akhirnya ditutup rapat. Ujung-ujungnya apa? Kapok. Kalau kapok itu bisa meledak, karena itu adalah mesium. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, la daror wala diror. Jangan tidak boleh mendekati sesuatu yang membuat mendatangkan madorot. Tidak boleh. Yang mendatangkan madorot lagi apa? Nek jenengan kemudian mendatangi minuman keras. Apalagi minuman keras sekarang itu namanya cukrek. Tahu nggak cukrek? Cukrek itu metanol, spiritus. Ya. Kadang-kadang kemudian dicampur dengan zat-zat tertentu. Mungkin kalau cahaya mungkin dibuat koktail. Koktail kalau dicampuri bahan yang lain. Wis racun sekali, tambahin dengan yang lain. Tambahin apa? Autan, Bu. Tahu nggak autan? Obat nyamuk itu loh. Wis autan ditambah bodrek dikei sprit. Kira-kira dicampur ledas napa itu? Kalau sama pasien cah wedok usia 18 tahun datang ke praktek mau muntah darah. Itu apa sih? Masya Allah, muntah darah itu banyak sekali. Ucet sekali. Waktunya kemudian ya langsung saya telepon ambulan, tidak bisa saya menolong di sini. Kalian saya perkirakan kalau dia muntah darah, darahnya itu kehitaman, itu mesti lambungnya pecah. Waktunya kemudian ya saya bawa di Rumah Sakit Nabi Waluyo, ya hanya selang 2 jam sudah meninggal. Terus saya lapor Satpol PP supaya rumahnya saya suruh geledah. Ya, ini bahaya Pak. Kemudian ini kelompok, bukan satu orang saja. Misalnya seorang siswa SMK ini Bu. Diurung saya jelas loro.
Akhirnya kemudian Satpol PP ini ya, memeriksa di rumah kos-kosannya. Itu ternyata botol Manson mbek topi miring itu sak lemari. Terus kemudian wonten tempat sampah isinya nopo cecekan rokok. 2 tempat sampah isinya cecekan rokok. Jadi sampai itu rokok ternyata. Dan kemudian isinya ini kemudian minuman. Jadi kan tahu, ya alkohol kan ada tipe A, tipe B, tipe C kan. Kalau tipe A itu kan masih di bawah 5%. Antara 5 sampai 15 itu yang B. Yang C itu di atas 20%. Manson itu berapa? 40%. Topi miring berapa? 60%. Kira-kira diombe menungso ini iso obong nonton susah. Ini bahayanya anak muda sekarang itu seperti tadi. La dharar wa la zirar. Jangan mendekati sesuatu yang membuat mazhar. Benar, di Madiwalaya itu dipasang sonde, dipasang tumbah lambung, nggak nutut. Ya, ternyata kemudian dicek, ya lambungnya bocor, harus naik operasi, dipotong lambung kan harusnya. Disiapkan operasi, persiapannya kan paling cepat kan 2 jam loh Bu. Iya dong kan? Nyediakne alat anestesi, nyediakne obatnya, kemudian mensteril ruangannya, buka weteng kan. Begitu 2 jam mau diangkut, yes, kebelet dijemput malaikat Israel. Karena apa? Pecah lambungnya, pendarahnya terus. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, maka kalau kita itu bertemu dengan orang yang mudzab, ya orang munafik, kelihatannya itu baik, tapi ngejak sesuatu barang sing Allah, ini berbahaya. Anak muda sekarang banyak bergaul sakarape diri. Coba jenengan ningali balapan Minggu itu kalau nggak dijaga Pak Polisi, Jalan Merdeka itu untuk balapan. Dan balapannya itu orangnya itu nguratnya kan loh, terus ngegasnya sampai tangan. Ya, itu sering adu Arab sama Arab itu nek pick-up sing liwat mah beres ndase di sini. Kan dia begini lah. Ya, nyekel begini sampai ya satunya tadi tangannya itu ngerem atau ngegas tadi. Jadi menurut saya itu kadang-kadang wal dharar wal zirar. Hanya untuk dianggap sebagai orang yang jantan saja harus bertaruh nyawa. Kemudian yang ketiga yaitu adalah kafirun yuqatiluh, yaitu orang kafir yang memerangi kita. Karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, kalau jenengan melihat hampir semua dakwah Islam sing menyeru menghentikan lokalisasi, menghentikan perjudian, menghentikan minuman keras mesti dibubarin. Gitu benar. Hampir semua yang menyeru kepada bisnis-bisnis yang itu berupa bisnis yang merusak, mesti itu kemudian gerakan tadi dibubarkan. Karena apa? Karena sistem kapitalis ya itu menyerukan supaya orang itu kemudian menghalalkan segala cara. Kalau menghalalkan segala cara, ujung-ujungnya apa? Eksploitasi manusia, ya, atau istilahnya memperkosa manusia itu dengan manusia yang lain. Ujung-ujungnya apa? Manusianya jadi rusak. Maka orang kafir itu menciptakan sistem komunis yang sangat kejam, menciptakan sistem kapitalis yang buatan adil belas, menciptakan ateisme, orang tidak bertuhan sehingga meninggalkan ya seluruh ya tempat ibadah, atau kemudian menciptakan yang namanya yaitu adalah pragmatisme. Pragmatisme itu apa? Sing penting untung. Kan banyak sekali kan orang tak menilai sing penting untungnya enggak untung mesti buntung. Makna orang Cina itu punya 3 prinsip 3C namanya. C yang pertama apa? Ciok. Ciok itu nyilih duit. Nek orang iso membayar akhirnya dia apa? Diciak. Ciok itu nyilih duit, diciak itu dimplok. Nek dikira polisi atau tugas keamanan, caw itu apa? Melayu. Tinggal belakang colong melayu. Ini kalau orang itu ya mempunyai sifat yang pragmatis. Ujung-ujungnya apa? Pengen sak menake dhewe. Ya, coba kalau jenengan dengan ya sekarang ini kaum wadah sekali
Pinginannya wonten pasien kula itu ibuke kerjane nguluk pakan yang peternakan ayam itu lho. Kan itu abot ya. Terus duitnya itu kemudian digunakan untuk nyekolahnya anaknya. Lah anak itu jual aneh skincare kalau sing larang-larang. Kan mboten pernah rasane mboke nek nguluk pakan itu gimana? Itu bapaknya wis sedo. Sehingga untuk menyambung tadi itu ibunya yang harus bekerja. Ibunya wis susah payah kayak gitu. Ya, anaknya sing kuliah kadang-kadang karena kegosok koncone ujung-ujungnya apa? Nah itu mengikuti arus tren, pengen glowing saja, jaluk ibunya sak dejaknya. Sak dejaknya itu kan kalau orang tua sekarang kan ya apa tuh? Gini loh, kupur saja itu harganya meh ya 800.000. Belum lagi sunscreen, sangat. Ya enak kemudian bleaching pemutih orang. Atau lotion atau kelompok itu memakai ya segalanya sak amplop isinya skincare. Boleh saja cantik boleh, tapi sesuai dengan situasi dan kondisi. Dilihat orang tuanya dulu, jangan hanya tren saja. Menurut Luqman Al-Hakim, innan nasa salah satun akhlas. Sesungguhnya manusia itu menjadi jatahnya tiga perkalis. Yang pertama apa? Ya, an-nasu lillah. Nyawanya itu hanya untuk Allah. Wa maluhu li iyalihi. Hartanya itu untuk keluarganya. Sedangkan wa ajsadahu, sedangkan jasadnya lidudi, itu untuk makanan ulat. Jadi orang mati itu cuma terluka loh. Nyawane balik tengah sone dalam Gusti Allah, hartanya dibuat rebutan ahli warisnya, sedangkan jasadnya itu dimakan oleh cacing tanah. Apa banggane nggih mboten? Ya, tapi kalau dia kemudian kembalinya itu dengan penuh keridhaan, radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah itu ridho dan dengan ridho. Ya ayyuhat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kalau orang itu ridho, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mlebu surga yang baik pun gampil saja. Tapi kalau orang itu kemudian meninggal dalam keadaan tidak diridhoi oleh Allah, itu repot. Saya dulu pernah nyontek di lokalisasi itu. Di lokalisasi Sumber Pucung itu ya. Sumber Pucung pasar itu rotok nurun terus belok. Ya, belok kiri itu ke arah selatan. Itu kalau ketika saya mengumpulkan tuh biasanya para pelacurnya itu jejer-jejer loh. Ya, ada betul terkor. Jejer-jejer ya 200. Jejer nang jejer mana? Setelah jejer kuape buka pokoknya bareng. Orang itu buka bareng. Ya. Mantri saya ya itu sudah menyediakan supaya tidak mau diisi. Dan itu biasanya kalau pas penyuntikan itu kesannya ngalah enak sih kemudian wah disuntik berarti wis resik lah, langsung dijajal tuh. Begitu dijajal ya langsung apa? Bengok-bengok ya satu lokalisasi. Karena apa? Wong iki sepuh ngombe obat kuat, langsung tancap gas, nyopo nih ora kuat. Langsung meninggal di tempat. Terus geger kabeh. Kan di situ masih ada kodenya, ada polres. Ya polseknya masih ada ya. Dan itu terkenal sebagai Pak Haji. Bayangkan ya. Jadi kalau orang itu kalau kemudian ya diberikan cobaan oleh Allah dan kuat wilayah, ujung-ujungnya seperti itu. Karena itu ma'asyiral muslimin. Jadi orang itu ada tergantung pada nafsunya. Karena itu ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Maka jiwa itu harus dididik yang ngaji supaya apa? Mempunyai nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang, enggak gampang bergolak. Karena coba pinginannya ditangkap ya. 2 orang kakek melakukan hubungan mesum. Sitok umur 80, sitok umur 70. Podo manane. Ya.
padha lanange. Iki piye wis tuwek kan berarti ya gablek peringkilan. Ya, wis tuwek. Digrebekno ya Cik iso selak. Kok cuma aku pijet-pijetan kok. Ah ya repot ya. Ini zaman sekarang ini karena apa? Medsos itu sangat luar biasa sehingga orang tuwek, orang enom itu banyak terkena oleh fitnahnya medsos. Medsos itu akan memberikan informasi yang digerowojok sedemikian rupa sehingga orang itu nanti ya cuma apa? Menjadi konsumen kok, Pak. Seneng hanya dengan melihat medsos selesai. Coba dengan melihat menara Eiffel di Perancis sana. Tuku pesawatnya kan gak mahal lah, Bu. Maka jangan cukup delok saka Google saja atau dari metaverse, ujung-ujungnya apa jangan bisa melihat lagi puas. Jangan pengen delok Ka'bah, setiap hari Ka'bah itu live streaming gratis. Gitu kan? Sholatnya 5 waktu itu kemudian ditayangkan terus. Jangan mengikuti, ya sudah kepuasannya sampai di situ saja. Ya, karena apa? Memang medsos itu membuat orang itu terkurung hanya pada kenikmatan yang semu. Sehingga ujung-ujungnya maka manusia itu akan kemudian menikmati hidup yang hanya sebentar saja. Coba kalau orang dulu itu lebih bijaksana karena apa? Gendokannya suwi, Bu. Jenengan rumiyin ningali wayang niku kira-kira pinten jam? Bar isak sampai bar subuh. Nggih napa? Niku nek jam 12 sampai wis turu digogahi karena mendelok goro-goro. Ya, goro-goro itu goiro-goiro. Di luar wayang itu kan ya biasanya ya limbuan atau kuno kawan. Ya, Semar Garing Petro Bakong itu metune biasanya ya waktu goro-goro tadi. Ini biasanya kalau orang zaman dulu itu kalau melihat wayang itu betah, Bu. Sejak ya bar isak sampai subuh. Sampai ngiler-ngiler udah tetap delok. Tapi kemudian masa ya tahun 80-an. 80-an itu cek rotok panjang, apa film India. Kalau film India sekarang kan cepet ya. Cuma 1 jam 60 menit. Kalau India zaman dulu 4 jam, Bu. Coba jangan delok film Gema Marini itu loh. Hanya untuk pacaran saja muter-muter nyanyi itu 1 jam. Nggih lho, Pak. Munyal-munyal yang wet itu lho. Bolak-balik munyal-munyal. Tapi ngomong ya domen gitu. Delok sampai 4 jam ngowah ngene gitu. Ya, iso delok ya. Dulu kan deloknya di misbar ya. Nek gemes bar itu biasanya delok. Itu masih panjang 4 jam. Nanti kemudian tahun 90-an ya film-film nasional Hollywood itu sekitar 2 jam. Film-film tahun 2010 ke atas itu sudah mulai 60 menit. Maka tahun 2015 ke atas itu kemudian menjadi YouTube mulai terkenal cuma 3 menit. Ya. Kemudian menjelang 2022 sampai 2026 ini mulai jadi real. Real itu apa? Yang cuma 1 menit. Iya mana? 1 menit ganti, 1 menit ganti, 1 menit ganti. Ngerti ya? Ujung-ujungnya apa? Manusia masuk dalam skenario algoritma. Algoritma itu apa? Nek senengane kuliner dikei kuliner terus. Senengane ngaji dikei ngaji terus. Ya, tapi nek senengane ya kemudian guyonan percil ya percil terus metu ya. Ya, ujung-ujungnya apa? Manusia itu kemudian dikotak-kotakkan sesuai dengan kesenangannya masing-masing. Akhirnya apa? Lalai. Krungu adzan no, nek cah sak menika diceluk, "Le, wis adzan dan salat sik to." Iya ndak? Nggih. Cah wedok ngoten krungu kan mesti mbantu ibuke ta. Wah, yo ibuke repot ya. Ora-orane akeh to lho. Kowe kan enggak bantu to, sik to, Bu. Iki repot iki. Repot delok YouTube. Repot delok real, repot. Akhirnya apa? Birrul walidain itu menjadi rusak semua. Mungkin benar. Saya sering melihat itu ada seorang ibu itu yang sudah sopok diterni anaknya di jauh di HP, ibu kerangkang memegang yang bed gitu. Mungkin benar. Ya karena apa? Ya itu kan kalau sudah sepuh, ya kemudian anak-anak kita cuat dengan HP-nya. Mungkin kalau dulu setannya itu banyak tempat ringan, tidak kali,
Dulu kuntilanak itu linggu itu yang ya warung doyong itu ya, atau karanglo itu kan ada pohon lo besar itu biasanya druwone gitu kok. Dulu caca tuh mau wali mak belajar itu kalau anak apa enek ambune kayak ya teror digosong. Ini berarti enek druwone kan ngoten nggih. Atau kemudian ya dapur itu belasan gak karuan, wah ini setan begejil itu. Jadi kadang-kadang orang tua ini aneh ngewakal ini kayak begejil. Ya nanti begejil itu setan yang gak ngerusakin. Tapi saat menikah betul wonten setan ini blas hilang, resik semua. Gini betul. Karena apa? Wedi ambek wong adan. Begitu adan dikumandangkan, setan itu melayu semua. Ya terkencing-kencing itu. Hadisnya ada ini. Ya. Ma min badawin wala qaryatin, tidaklah sebuah desa atau kota la tuqimu fihi sholatul jamaah, kalau di dalamnya tidak ditegakkan sholat jamaah, istahwaza alaihi syaitan, maka daerah itu akan dikuasai oleh setan. Maka zaman dulu kan jarang musola kan, jarang masjid nih. Saat mereka kan tiap berapa meter masjidnya musolanya padahal. Begitu adzan, pujian, al-fatihah, setannya melayu kabeh. Tapi setannya melayu ini ora ado-ado. Enggak melayu yang gunung kelut atau melayu yang gunung lawu enggak. Tapi melayunya nang hati. Tugasnya apa setan? Istahwaza alaihimus syaitan. Yaitu aku memalingkan manusia fa'angsahum dzikrullah, supaya mereka itu kemudian ya, tidak ya mengingat asma Allah lagi. Ini adalah kafirun yuqatilu, menggunakan teknologi untuk kemudian merusak manusia. Kemudian yang keempat ya, yang harus dihadapi manusia itu apa? Wasaitonun yudilluh, yaitu setan yang menyesatkan. Yaitu setan yang menyesatkan. Kalau cinta ditolak, dukun bertindak. Ya, kira-kira dukunnya bekerja sama dengan setan golongan apa gitu. Jadi setan itu wonten kabilah-kabilai. Ada kabilah yang khusus itu untuk kesaktian, pengasihan, pangadepan. Sehingga kalau orang datang itu wedi, orang kemudian bisa dikirim, dijengges dari jauh atau disantet dan sebagainya. Ini biasanya dukune itu ngabekti kepada setan golongan toluh. Toluh itu adalah wong Jawa orang iso ngarani toluh artinya jadi teluh. Tahu ya teluh? Itu termasuk juga golongan toluh ini yang menggunakan pengobatan dengan memindah pada hewan. Tahu ya, jangan pernah mendengar? Ini ada orang sakit kanker rahim, kemudian dukune ya memberikan persuasi pada jenengan, iki so dipindah nih penyakit. Kemudian penyakitnya itu dipindah ke kebo atau kambing atau kelinci gitu. Nanti dibedah ya kambingnya, sapinya atau kelincinya, maka kalau dilihat rahimnya itu sudah hancur. Kalau dia ya kanker hati, maka hatinya sapi itu jadi hancur. Kalau dia sakit paru-paru, paru-parunya sapi keboe ini ini pun rusak. Tapi ternyata penyakitnya ketika kemudian diperiksa ternyata dia utuh. Ya, malah korbannya sapi ya timbang dikono ini kan mending katanya dibelah, dipenguangan, enak-enaknya itu malah kemudian materi sapi, ya sapi ini orang iso dikonsumsi karena mati sebelum disembelih. Jadi batang malian. Ya ini siapa yang kemudian merekes organisasi tadi sehingga mati ini golongan tolu. Jadi banyak manusia itu yang mengabdi pada golongan tolu sehingga dia punya ilmu, bisa menyantet, bisa membunuh, bisa mempengaruhi dan sebagainya. Pengorbanannya dia biasanya melalui pengorbanan nyawa ini. Hati-hati. Kemudian yang kedua, setan golongan yang membuat orang itu menjadi takut dihantui, atau kemudian rumahnya menjadi angker, atau orang itu sering kemudian muncul orang sliwer. Ini biasanya para dukunnya itu meminta bantuan ya dari setan golongan suk. Nah, wong Jawa ora iso ngomong suk artinya jadi susuk. Paham ya ini ya?
Itu setan yang kemudian bekerja sama dalam rangka untuk kemudian membuat orang itu percaya bahwa semua pusaka itu mempunyai nyoni. Ini pernah saya punya teman itu guru agama, habis semua hartanya gara-gara apa? Ngelabui merah delima dan besi kuning. Ya. Kalau benda-benda seperti itu diukur kan susu ya bangkrut tuh. Harganya kan mahal sekali. Dan itu kalau kemudian digunakan saat itu bisa, ini kalau di rumah tidak bisa kok. Karena si nyetir itu bukan merah delimanya yang bisa nyetir dukune. Minta bantuan siapa? Yaitu kabilah jin dari bangsa Suk. Ya, itu tentang pusaka-pusaka. Maka jenengan kalau ada pusaka yang sama dewi tidak usah. Ya, orang usah narko gumun itu loh. Atau merah delima itu kalau dikewantongi dikotok rambutnya orang kena gitu. Kalau pernah kantor pulang ya nanti merah delima kotok rambutnya kotak tenan ya. Caranya pripun sing paling kuat itu kalau maca selawat. Begitu maca selawat ketok ya kena. Wah, ini gak mandi ya, karena apa? Baca selawat. Dan selawatnya yang enggak usah panjang-panjang. Allahumma sholli ala Muhammad. Atau selawat Jibril, shollu ala Nabi Muhammad. Itu sudah cukup. Ini adalah bani dari jin yang namanya Bani Suk. Itu biasanya orang pasang susuk itu loh. Saya pernah waktu dokter muda, ini seorang artis dangdut ya dari Banyuwangi itu kecelakaan di Malang. Itu kemudian saya dipanggil oleh dosen saya, Dek, tak delok. Ternyata dari bawah sampai atas susuk loh. Ya dari atas sampai bawah sikilnya itu susuk semua. Pernah di Wingi saya bekerja di rumah sakit Wingi. Ya, ada seseorang yang kemudian pengen nyopot susu ini. Dukunnya nak mau tentang talon dulu, konseto sampai ya. Mungkin sing sepuh-sepuh paham. Ya, itu kemudian minta dicepot ya, karena apa? Sering diimpeni, rasa jenjum dan sebagainya. Akhirnya kemudian ya, kalau tinggal di susu ini tembriki bu, kalau foto pertama. Kemudian saya persiapkan alat untuk operasi. Ya, oleh dokter senior saya, ojo Dik. Iku nek kok fotone iso berubah, nek kok buka ora enak iku. Mosok dok nggih. Pakai saya foto lagi, dulu foto raja masih murah berterus 1000, Bu. Zaman dulu regane cek 13.000 tahun 97, nek krisis ini lah. Itu cek murah nih, Bu. Akhirnya kemudian ya saya foto lagi yang kedua. Susu itu pertama teng mriki, di foto kedua teng mriki, Bu. Ternyata dia bisa mulia. Ya, mempunyai dimensi yang lain. Kecuali kalau susu itu dimasukkan wantah tanpa jambi-jambi itu diambil bisa. Tapi kalau dimasukkan itu dengan menggunakan batuan jin, bani susuk tadi itu sulit karena dia berjalan. Akhirnya kalau penasaran, kalau foto sing ketelu, itu pindahnya, ya pindah ke mriki. Ya sini. Terus benar. Nah, dioperasi dibuka mriki kan ora enak mungkin. Gini loh, nah karena itu jenengan kalau kemudian ketemu seperti akhirnya apa? Metune kalau rukyah akhirnya malah hilang. Termasuk pasien Tengaran lo pernah ya. Kalau foto tentang peteng ini ternyata isinya apa gunting kali sih kan. Ya. Karena saya sudah pengalaman di rumah sakit Belingi itu akhirnya ya sudah usah dioperasi rukyah saja. Rukyah itu gampil kok. Yang penting ayat-ayat Quran. Ya, yang tidak disukai setan itu apa? Al-Baqarah 102 atau ayat kursi ya, atau kemudian Al-Fatihah atau Muwaddatain, yaitu adalah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbil nas. Cuma itu tok. Itu yang paling ditakuti oleh setan. Al-Fatihah itu diwedeni kok. Cuma awake dhewe itu ora yakin, sing malah enggak mandi itu kalau enggak yakin. Mungkin jenengan pernah ningali ya, putrane jenengan mau wangis kocer enggak metu luwe. Ya itu kena penyakit ain. Penyakit ain apa? Ketika kemudian dibawa ke tempat ramai, itu mendapatkan penglihatan mata yang hasad. Mata yang hasad itu bisa menimbulkan pengaruh pada anak, pada orang tua. Namanya penyakit ain. Rasulullah mengatakan ainul haq, penyakit ain itu sesuatu yang benar. Karena kalau jenengan ada seperti itu gampang, cuma diwajahnya
Maka zaman dulu kan kiai dulu kan ya mereka cuma mau teng banyu kemudian disuruh untuk minum gitu. Gini kan? Dan itu ternyata diselidiki oleh Profesor Masaru Emoto, seorang profesor dari Jepang. Ternyata kalau air seperti ini dibacakan dengan apapun yang nilainya itu doa, pengharapan, optimisme, kasih sayang, kecintaan, sesuatu yang bersifat persaudaraan dan sebagainya diwacok nih ngoten Bu. Ternyata ketika difoto elektron airnya itu berubah menjadi ya kayak kristal. Oh, indah sekali. Tapi kalau kemudian diletakkan di tape recorder, ya musiknya musik hardcore tau ya, metal itu loh, semua ngomongin gitu ya. Itu kemudian ketika ada suara itu difoto itu rusak kabeh ya, seluruh struktur, ya struktur molekulnya itu rusak kabeh. Karena itu kalau jenengan ningali, sebenarnya obatnya itu cedek dengan jenengan, napa? Alpha malah jenengan itu memat nih ya mau bacaan Al-Fatihah ketika sholat sudah menjadi obat ya itu meruqyah diri sendiri sebenarnya. Cuma kalau dewi kena sholat ya mesti gaspol repol ya. Sampai gaspol repol akhirnya orang yang belas cuma mau moro-moro wis mari. Karena apa? Berupaya meneliti. Karena memang setan itu tugasnya begitu. Begitu jalan Allahu Akbar, Tuhan, pengen cileban tuh gempos aja. Allahu Akbar itu mau jadi entekan ngobok. Tapi aku nyimpen yang kulkas bagian bawah. Menurut ini. Allahu Akbar mau ubah-ubah ini kira-kira kabeh. Iki mau tak unggah nih, ini cara udan dan sebagainya. Akhirnya apa? Biduh tadi. Jadi memang setan itu gasnya ngoten. Karena kalau kita itu konsentrasi, maka sebenarnya bacaan Quran kita sudah cukup. Ya, membuat apa? Membuat hidup kita itu menjadi lebih sehat, kuat, ya, optimis dan dinamis sebenarnya. Ini setan. Ya. Kemudian ada setan lagi ya dari golongan ya susuk. Ini golongan yang sering membuat omah itu menjadi angker. Jangan tahu nggak rumah Jalan Kemuning dekat Masjid Usiani Takwan. Dulu kan ada Mbak Nuning ya, urban legend. Jadi dulu kalau orang beli bakso itu beli wanita, kemudian Mbak ini kok dikei saus no boten sampai menolak ini ternyata menurut ini orang yang mukanya itu. Jadi tukang bakso ini langsung semakut. Jadi kemudian ada rumah itu yang konon kabarnya angker begitu. Nah rumah angker itu biasanya ya ada orang yang tidak suka sehingga kemudian diberikan ya golongan jin itu dari golongan yang namanya kuntil tanah. Kuntil tanah. Wong itu sering ngedeni-ngedeni. Wong Jawa ora iso ngomong kuntil tanah akhirnya jadi kuntil tanah. Itu sebenarnya dari bahasa Arab, su ya kuntil tanah. Dan kemudian juga tolu, ada jin koring, ada jin marit, ada jin ibrit ya dan sebagainya. Itu semuanya adalah yang merupakan ya yang kemudian membuat ontran-ontran fitnah di muka bumi. Kemudian yang terakhir yaitu apa? Hawa nafsu. Ya wattaba'a hawahu wa kana amruhu furtan. Barang siapa yang mengikuti hawa nafsu mesti urusannya rusak kabeh. Wa amruhu furtan. Maka semua usahanya pasti akan berantakan semua. Ya, karena itu bagi yang berbahagia, hawa nafsu itu apa? Ada nafsul amarah, ada nafsul mutmainah, ada nafsul lawamah. Kalau nafsul amarah itu nafsu angkara murka, gampang marah, gampang sensitif, gampang emosi. Nah biasanya kalau orang gampang emosi ini biasanya loro-loron tau. Nome mangane wis gak enak. Ya, karena apa? Asam lambungnya gampang metu, tuweke kena rematik, ya. Waktu kerja yo ora jenjem ame ora ae. Akhirnya apa? La yamutu wa la yahya, enggak bermutu menjadi jaya. Memang setan itu kemudian menarik manusia supaya apa? Menjadi orang yang lemah. Sehingga tergantung hanya kepada manusia yang lain. Isinya ngeluh tok mau. Pernah kan jalan nemui wong senengane ketemu no sampah.
Ya. Ketemu mereka ngeluh, ketemu mereka ini karena apa? Karena itu memang setan itu ujung-ujungnya supaya orang itu menjadi apa? Wedi yang menghadapi keadaan sekitarnya tadi. Maka kalau dia ingin tidak wedi, kembali kepada Quran. Kalau orang itu malas Quran, ya maka dia kemudian akan diberikan cegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hudanil muttaqin, itu dia bagi orang-orang yang muttaqin. Kalau nafsu lawamah itu nafsu gegetun. Jadi kalau orang itu jarokno ya gampang semampu tenan Pak. Karena itu wala taqulu lau, jangan mengatakan jarokno tadi, itu berbahaya. Karena setiap orang yang menyesal ujung-ujungnya apa? Mesti kiamat. Kan dalam Al-Quran itu nafsu lawamah mesti disandingkan dengan hari kiamat. La uksimu biyaumil kiamah, wala uksimu binafsin lawamah. Demi hari kiamat dan demi nafsu yang gampang menyesal atau nafsu getun. Ya, jadi nafsu getun itu disandingkan dengan hari kiamat. Artinya apa? Iso kiamat tenan orangnya. Kalau itu gampang kegetun tadi. Mulane ojo kagetan, ojo gumunan, ojo aleman, ojo getun. Ini. Karena orang kalau kemudian gampang aleman itu apa? Ya, manja itu kan ujung-ujungnya, maka dia kan getun, Bu. Ya, karena dia minta belas kasihan orang itu biasanya cuma mentahi doa. Wah lorong, ya ngeluh gitu ya. Ya, karena itu kadang-kadang membuat orang lain itu mentahi. Karena kalau penjenengan pengen ngeluh hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang diintai malah jenengan diparingi nikmat, jenengan sering meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru nafsul mutmainnah, yaitu nafsu membuat jiwa kita itu menjadi tenang. Insyaallah demikian Bapak Ibu semuanya. Moga-moga ini bisa bermanfaat ya, dan akan membuat jenengan menjadi lebih optimis menghadapi hidup. Karena bulan April ini kita akan menghadapi yang namanya Godzilla El Nino. Godzilla El Nino itu apa? Yaitu menurut BMKG itu adalah musim panas yang sangat panjang sekali. Jadi musim kemarau yang sangat panjang. Kalau jenengan punya lahan, monggo ditanduri sinake. Karena apa? Tanaman itu menahan air itu kemudian tidak akan terserap habis. Kalau jenengan punya sumur yang gampang sap, ya jenengan harus memperdalam lagi. Ya, karena apa? Ini tadi mungkin nyampe tahun depan Bu nanti musim panasnya. Mulainya pertengahan April. Sekarang kan masih belum kan? Tapi ini hawanya sudah mulai apa? Mulai panas. Karena di Pasifik itu uap panas sudah mulai mengalir. Karena itu kita harus mulai waspada. Ya caranya bagaimana? Yaitu donga Bu. La yarudul qada ila bidu'a. Tidak bisa menolak takdir dari Allah kecuali hanya dengan doa. Dan doanya kalau jenengan tuh bingung, aku butuh donga apa? Wis disaku jagat ae. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa apapun yang merupakan kebutuhan jenengan dunia sampai akhir itu diparingi kalih Gusti Allah. Jenengan lali cuma donga gimana? Deadlock langsung blocking orang itu belas ya. Bertindak bertunduk orang itu belas. Ya, donga mawon sabu. Mbok menawi wonten sing takon-takon, monggo Bu. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dok, saya tuh yang saya tanyakan pribadi saya. Penyakit saya tuh sakit mata ya dok. Mata saya tuh sering berair dan gatal. Dan 2 bulan yang lalu, Januari Februari, saya sudah periksa ke dokter Dani. Katanya bola mata saya itu kebanyakan air gitu loh. Terus dikasih obat, kasih pil, tapi kadang-kadang tuh gatal itu apa karena makanan apa gitu loh dok. Kadang ya enggak beres. Itu yang disebabkan oleh apa ya dok? Sudah dikasih pil, kasih obat. Jadi penyakit ini penyakit sederhana sebenarnya. Namanya konjungtivitis pernalis. Konjungtivitis itu belean, ada infeksi di konjungtiva. Pernalis itu apa? Penyebabnya sinar matahari itu. Saya enggak kuat kalau sinar matahari. Lagi kalau saya mending, kalau kena sinar matahari jadi
mau langsung beres terus ganteng. Terus cara obatnya dia nggak perlu obat itu, nggak perlu obat, nggak perlu tetes, perlunya apa? Topi. Jarang keluar panas. Tapi matahari itu meskipun enek ngeten bu, dia bisa terobos sih bu. Yang penting topi untuk menghalangi supaya sinarnya enggak masuk. Kayak bayi sing kuning niku kan mepe ini yo ganteng njogo to. Mepe ini kan yang empel. Sing ketutupan ta? Dan dikene kono bayi gosong. Mungkin dong kepanasan ta. Belum matahari ini nampak nyampe itu inframerah ultravioletnya. Paham ya ini? Jadi penyebabnya konjungtivitis pernalis. Kalau yang gatal Gatal itu karena kalau kena matahari ada selnya namanya basofil di mata itu pecah, mengeluarkan zat yang namanya histamin. Nah, histamin itu kalau dia keluar memancing mata, air mata itu keluar, dan setelah itu kemudian gatal tuh. Karena sifat histamin itu kalau mengenai saraf yang namanya free never ending, saraf yang paling depan itu langsung gatal rasanya. Oh, kata gitu kan kita penyakit. tidak usah dipakai ya dok. Gak usah. Banyak dok obatnya itu enggak. Wes sampai mbok mau sampai oerek ganti-ganti dokter mata kalau jamin lama gitu. Obatnya gampang pakai topi. Kita cilik-cilik dari pulau sing pakai kan kuat nek ngeten iki. Mari kabeh kulo pakai topi. Biasanya kalau cah cilik itu mripate rada kecoklatan. Matanya bereneng. Kemudian gatel, aman diucek mau. Nah itu biasanya penyakitnya namanya konjungtivitis pernalis. Itu kan penyakit gawan bayi. Keluar pada usia 4 bulan bayi 4 bulan sampai usia 75 tahun. Jadi dua dia orang metu usia jenengan kira suwidak ya iso metu mawon. Batese 25. Gini betul. Nah, paham ini? Namanya konjungtivitis pernalis. Sing nom-nom nanti googling. Ya, nanti akan ketahuan. Ya, bisa delok ya, apa yang konjungtivitis pernalis. Ada lagi yang mau ditanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bangun tidur kemudian sakit berjalan. Iya. Jadi penyakitnya namanya calcaneus spur syndrome. Calcaneus spur syndrome itu adalah terjadi pengapuran pada tulang tungkat. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena pada wanita ini ketidakstabilan hormon. Pada wanita apalagi sering sotek KB ini cepat metu. Ya, atau kemudian stres tinggi juga sering keluar. Cirinya bagaimana? Nek bangun tidur mau napak pertama itu sakit. Tapi kalau sudah digunakan untuk gerak, mira-miri itu hilang sebenarnya. Ini loh, caranya pengobatan bagaimana? Dengan obat biasanya angel. Diobati, obat entek balik meneh. Diobati kena, ya kena stres meneh balik meneh. Caranya ini pun supaya agak permanen, jenengan latihan renang. Ternyata renang itu akan membuka pintu-pintu daripada pengapuran, sehingga pengapuran itu meskipun masih ada itu sudah. Termasuk pasien saya kemarin ada jepitan di tulang belakang oleh dokter dioperasi, terus operasi, kemudian renangan. Ya, alhamdulillah sekarang sudah bisa jalan lagi. Ya, karena apa ini tadi renang, makanya ibu-ibu nanti nek iso nanti urunan nggih kurang renang. Diku dhewe mawon sak desa khusus untuk wong wedok. Wonten iki wonten teng Trogok. Ya itu nanti disewa. Ya tiap Jumat ya Bu, Jumat itu biasanya bagi kuras loh. Pas resik niku jenengan langsung bisa nyewa bareng-bareng, kok nyewa instruktur ya, renang. Karena banyak sekali ibu-ibu itu penyakitnya sakitnya itu tidak bisa diobati dengan obat. Obatinya dengan apa? Dengan fisioterapi. Dan fisioterapi yang paling kuat untuk pengapuran, untuk kejuli, untuk rematik, untuk kemudian sendi diangkat ini sakit itu cuma apa? Renang.
Karena itu Rasulullah mengatakan muru auladakum bisibahah warimaya warukubal khair. Maka perintahlah anak-anakmu sejak kecil itu untuk apa? Rimaya. Rimaya itu latihan panahan. Ya, rukubah. Rukubah itu apa? Bermain kuda. Sibahah. Sibahah itu apa? Berenang. Jadi olahraga yang direkomendasikan Rasul itu cuma ada 3. Memanah, menunggang kuda, kemudian berenang. Memanah saat menika sing duwe panah ya Dede. Enake panah asmara tok. Rukubal khair nunggang jaran malah kegarota. Malah numpak pedus nanti malah ndak karuan iki. Kalau yang satu yang bisa digunakan lain apa? Asibahah itu berenang. Maka di Jazirah Arab nggak ada laut kan? Tapi Rasulullah menyuruh untuk berenang. Ternyata telah diteliti ini banyak di Rusia ibu-ibu sekarang melahirkan tanpa pendarahan dan melahirkannya cepat itu melahirkan di dalam air. Pernah kamu melihat? Ya, itu anak itu ketika lahir tiba gansal dan ibunya tidak ada pendarahan sama sekali. Dan kembalinya rahim itu lebih cepat daripada lahir biasa. Cuma yang memiliki itu orang patek populer gitu. Tapi kalau di luar negeri sudah banyak digunakan melahirkan di dalam. Saya punya videonya banyak, cuma melapornya dari Disney mau pakai itu ya. Jadi diobati tidak bisa. Kali pengapuran itu adalah penuaan. Ya, penuaan itu apa? Aging proses. Nah, jangan pengen ini tambah tua obat dan didelok mripate itu. Jadi mripate itu ada ireng-irengnya tau. Nah, irengnya itu enak putih melingkar. Itu namanya arcus senilis. Arcus itu lingkaran, senilis itu apa? Tua. Jadi dengan soloki motone itu kok enak lingkaran ya bersama wis tua. Paham ini ya? Kalau tua berarti organ-organnya lain juga tua semua nanti. Menemuannya lebih cepat. Maka jenengan kalau ingin tidak cepat tua, maka jenengan harus optimis tuh. Karena kesedihan itu membuat orang menjadi lebih cepat. Tuh. Ada lagi mau ditanyakan? Oke. Ya, jelas ya. Ya, takutnya susu pasiennya entek loh. Mau balik juga, tapi saya harus jujur supaya apa ya? Orang itu tidak bingung mencari obat loh. Sebenarnya obat itu sangat sederhana. Diare, jangan mundur degan saja, diombeni dicampur garam itu kayak infus kan? Gini loh. Cikungunya itu digenter sampai degan, dikai garam saja sudah sembuh. Jadi kan kemudian stres nggak bisa turu. Nyari daun tali jiwa itu yang melindungi wakil itu membuat jenengan nanti bisa tidur. Jangan kena kencing batu, enak tempuyung, kejibeling, raja dewa, mandi kabeh, nggak usah operasi. Cuma minum saja nanti bisa hilang sendiri. Oke? Waalaikumsalam. Oh, oke, ini penyakit tua. Terus pada priyantun estri ingkang sampun menopause, mainnya sampun telas, ini biasanya otot tulang belakangnya itu mengalami pengapuran. Tempat keluarnya saraf itu dari tulang belakang ke kaki itu kalau terjadi jepitan itu sering terjadi nyeri pada punggung. Obatnya nopo renang tuh. Renang. Coba, cuma itu anjirnya sudah sembuh loh. Tidak perlu saya aneh. Dan saya orang tuku setelan, tuku obat anti nyeri, di fisioterapi. Coba fisioterapi untuk boyok ini pinten jenengan kalau menurut porsinya. Kalau menurut ilmu kedokteran jenengan di paringi fisioterapi bisa berkurang kalau sudah di fisioterapi 35 kali. Itu suwi bayar piro nduk.
35 renang goreng pisan. Seminggu pisan wis cukup. Coba kalau jenengan terus hormonnya kan pun terus dalam wanita yang lain. Hormon yang terus apa? Estrogen sama progesteron. Sumbernya apa niku? Sumbernya yang paling banyak itu di kedelai. Makanya jenengan kalau kemudian sudah menopause supaya nggak gampang mumet, nggak gampang main kumat, nggak boyokan, nggak gampang gerigingan, nggak gampang ya nggak iso turu. Itu obatnya mudah bu. Apa? Produk kedelai. Tapi bukan tempe, bukan tahu. Karena tahu diitek-itek bu. Entek nih hormonnya. Tempe kan juga difermentasi dong. Akhirnya hilang nih bu. Yaitu kedelai yang masih utuh. Bisa dijadikan susu kedelai dan sebagainya. Nah orang yang kedelai bisa menggunakan waluh. Waluh tahu nggih? Waluh yang paling kuat estrogen itu waluh saking kangean. Kangean tahu nggih? Bukan kangean mriki. Bukan kangean Kota Blitar, kangean Sumenep. Ya, tahu nggih kangean Sumenep? Itu udaranya yang paling bagus, kemudian waluhnya itu yang paling tinggi estrogennya. Jadi nek jenengan dolan pengen sehat, kok jenengan kena Covid, dikene kangean itu seger banget. Malah banyak sekali dokter-dokter sana ini bu. Oh dia sopos asal di rumah, temui pas seminggu mau semari bu. Karena apa? Udaranya paling bersih, sirkulasinya paling bagus. Nah, kalau tapi yang kangen kaduan, berarti numpai kapal seminggu sekali bu. Maka jangan dia pakai anu mawon, waluh biasa nggak apa-apa. Itu juga bisa mengurangi gejala Kalau ibu-ibu menopause, kalau bapak-bapak andropause. Ciri andropause apa pada bapak-bapak? Kalau kena prostat. Paham ini ya? Kalau ibu-ibu kan, ya kalau dia nggak menopause, nggak menstruasi kan? Kalau bapak-bapak apa? Kalau sudah kena prostat berarti andropause. Paham ya ini ya? Monggo sambil kita tutup dengan doa, kita doa dulu ya. Dumateng iki garwanipun jamaah Pak Gunawan Wibisono, suaminya Bu Wuri ya. Monggo kita doa sami-sami, muga-muga dilancarkan anggenipun operasi. Diparingi lancar, garsang, sehingga cepat pulih kados sedia kala. Monggo kita doa sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana ya Allah Pak Gunawan Wibisono. Allahumma rabbana adhibil ba'sa wasfi anta syafi la shifaa'a illa shifauka shifaa'a la yughadiru saqama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayasfiyahu ya Rabbal arsil azim ayasfiyahu ya dzal jalali wal ikram ayasfiyahu ya latif ya ghafar ya syafi ayasfiyahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana innaka ta'lam an hadhihi qulub wa tisma'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa ta'adat ala misrati syari'atik wa wasikillahu rabbitaka wa adil mudaha wa diha subulaha wa ma'amilu dikallati layaku wa sahsudurha bifaidil imani dik wa jamili tawakkuli alaik wa ahliha bimarikatik wa amitha ala sadati bisabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-hadini ya salih nasirulillahi bi barakatil fatihah.
wa afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.